Shalom adik-adik. Shalom. Senang sekali adik-adik, di pagi hari ini kakak boleh berjumpa kembali dengan adik-adik bersama walau hanya via online. Hari ini kakak nggak sendirian adik-adik. Hari ini kakak ditemanin oleh Kak Aca dan juga kakak ditemani oleh Kak Theo. Bukan hanya kakak yang rindu sama adik-adik di rumah, tapi juga ada Kak Aca, Kak Theo, dan terlebih lagi ada Tuhan yang rindu dengan adik-adik. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan adik-adik, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Gimana sih supaya kita bisa mendapatkan semua yang terbaik daripada Tuhan? Hari ini kita akan mengangkat sebuah pujian yang adik-adik pasti sudah tahu lagunya. Nah, tapi sebelum kita angkat pujian ini, kakak mau minta Kak Aca untuk bantu kita berdoa. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Silakan Kak Aca. Mari adik-adik kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh ibadah online kembali Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami mau memuji, melompat buat nama Tuhan. Dan kami juga mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau hadir ya. Kau urapi setiap kami di setiap rumah-rumah kami. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap melompat, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Yesus Kristus yang sudah hadir. Yes. Mari adik-adik menari bersama kakak. Katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau mari dari awal bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bersama, kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, kita nyanyikan lagu ini dari awal bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, amin. puji tiap hari, Sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi adik-adik bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bersama, kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, lebih lagi adik-adik bersama. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau sebentar adik-adik di rumah pasti semuanya udah tahu gerakan ini kan. Kalau mau tumbuh gimana? Kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Sekali lagi ya adik-adik, dengan pelan dulu yuk. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap sekarang hari. Kakak mau ajak adik-adik lebih cepat bersama. Kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi adik-adik bersama. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, amin. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau. Sekali lagi
percaya adik-adik yang sudah tumbuh dengan Tuhan pasti mendapatkan berkat yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi dengan kakak-kakak bersama kita cari wajah Tuhan. Mari bersama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan dan sedia bagiku. Mari adik-adik katakan sebab alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bah. Mari adik-adik di rumah bersama angkat kedua tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup adik-adik untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sorakan amin. Mari adik-adik yang di rumah dengan satu suara katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Dia tetap setia adik-adik. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari dengan iman katakan sebab alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari adik-adik yang diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Bersama katakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Bahwa berkat Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah adik-adik. Dan kakak percaya adik-adik di rumah pun semuanya diberkati Tuhan. Katakan yes. Mari adik-adik bersama angkat kedua tanganmu sebagai tanda kita percaya. Katakan sebab Allah, sebab alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bah. Mari adik-adik teriakan sebab Allah, sebab alasanku amin. Segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Amin adik-adik. Jadi sesuai dengan iman kita di pagi hari ini. Untuk menyediakan. Mari lebih lagi adik-adik bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama katakan Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Mari sekali lagi adik-adik sambil angkat tanganmu. Tuhan bagiku. Sorakan yes. Beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Lebih meriah lagi adik-adik. Wow. Katakan amin. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah sudah diberkati Tuhan, bukan cuman kakak-kakak yang ada di sini. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh duduk di dalam rumah adik-adik masing-masing. Pejamkan mata adik-adik dan bersama kita akan berdoa. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Dan kami temukan kasih-Mu yang selalu baru setiap paginya ya Tuhan.
Karena itu ya Tuhan, kami datang ya Tuhan setiap hari di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa wajah-Mu lah ya Tuhan yang menyinari setiap kami di pagi hari ini. Mari adik-adik saat ini kita berdoa, kita datang di hadirat-Nya. Mari buka suara-Mu. Kami datang padamu Tuhan. Kami datang bawa pujian kami. Kami datang bawa hormat kami. Hanya bagimu Yesus. Mari senangkan Dia adik-adik. Mari datang bawa pujian. Haleluya. Ini setiap kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami dapati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Hinanamo ya nananamo ya bala-bala-bala. Yesus, Kau yang hadir di tengah kami, Kau yang peluk setiap kami. Haleluya Yesus, Yesus. Inanamo ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba ya shananamo. Ya la-la-ba-la-la-ba ya shikiananamo. Ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba ya shananamo. Betapa kami merindukan Engkau di pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu angkat pujian kami. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu ya Yesus. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Haleluya. Ya la-la-ba-ya shananamo. Ya la-la-ba-la-la-ba-ya shananamo. Hinanamo ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Bahwa setiap kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami merasakan Engkau Yesus. Ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya la-la-namo ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya-la-la-la-la-la-mo, ya-la-la-ba-la-la-ba-ya-se. Ya-l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 a, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la. Oh, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Bagi-Mu-lah pujian ya Tuhan. Bagi-Mu-lah hormat ya Tuhan Yesus. Ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya-na-na-na-na-mo, ya-la-la-ba-ya-sha-na-na-na-mo. Ya-na-na-na-na-na-na, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Ya-na-na-mo, ya-la-la-ba-la-la-ba-ya-shiki-ya-la-la-ba. Oh, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Kina-ba, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba. Shana-kana-ma, ya-la-la-b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 a. Ya-na-na-na-na-na-mo, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la. Oh, ya-la-la-ba-la-la-ba-la-la-ba-la-la. Mari adik-adik bersama angkat kedua tanganmu saat ini. Oh, ya-la-la-ba-la. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
bersama katakan, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita akan pujian ini dari awal, katakan, Dia Yesus. Ya Yesus telah mati bagi. Dia Tuhan, adik-adik. Dia yang selamatkan jiwa kita di pagi hari. Katakan, bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Katakan, bagi Dia sembahku, dapat segalanya bagiku. Mari bersama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Mari adik-adik, bawa pujianmu lebih lagi, katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian. Mari saat ini adik-adik bersama kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
pujian, bagimu-lah hormat. Haleluya. Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami mau belajar sesuatu yang baru ya Tuhan di pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, persiapkan setiap hati kami, persiapkan setiap telinga kami ya Tuhan, sehingga kami belajar sesuatu yang baru yang daripadamu. Dan kami percaya ya Tuhan, saat ini Kak Raymond ya Tuhan yang akan membagikan firman, sudah Tuhan penuhi dengan kuasa daripada Tuhan, sudah Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan pakai Kak Raymond lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami katakan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sorakan yes. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Siapa yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, nah tadi kita udah nyembah Tuhan. Siapa yang ngerasain hadirat Tuhan? Kak Raymond waktu tadi nyembah lagi duduk, Kak Raymond ngerasain ada hadirat Tuhan. Amin. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Nah, kita masih ada di tahun 2021. Dan Kak Raymond dengar udah ada yang bagi rapot. Siapa yang udah bagi rapot? Siapa yang udah baca hasil rapotnya? Kak Raymond berdoa semua mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas. Kak Raymond gak akan bosen. Kita ingat-ingat ya, tahun integritas itu apa sih? Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, lalu apa yang ada di pikiran kita, lalu apa yang kita ucapkan dan kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, yang paling penting itu semuanya sih, cuman yang paling penting adalah yang bagian belakang. Harus sesuai dengan firman Tuhan, perkataan dan tingkah laku kita. Oke, adik-adik ada yang suka ngomong nih, kalau di sekolah suka ditanya, siapa yang di sini taat sama orang tuanya? Waktu gurunya tanya, saya Pak atau saya Bu. Tapi waktu di rumah, waktu papa mamanya panggil, dia suka kayak gak kedengeran. Contohnya pakai nama Kak Raymond aja. Raymond, turun yuk makan. Kan, kayak gitu. Tapi gak denger. Kayak adik-adik harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ngomongnya di kelas atau waktu ditanya Pak Guru atau Ibu Guru suka taat sama orang tua, tingkah lakunya juga harus taat. T-A-A-T. Oke, kita langsung mulai aja. Wah, apa ini Kak? Kak Raymond dengar langsung. Ada teman kakak, teman kalian lagi ikutin ibadah juga ini. You are number one. Oke, adik-adik nomor 1. Tapi hari ini coba lihat, itu you, y-nya besar. Kira-kira siapa ya adik-adik? Yuk kita lihat. Oke, apa ini? Coba teman kakak bisa bacain. Apa ini dek? Kusta. Aduh Kak, apaan tuh? Tadi you are number one, terus tiba-tiba jadi kusta. Hari ini Kak Raymond mau bercerita. Kak Raymond mau cerita yang ada di dalam Alkitab. Kisah orang yang kena penyakit kusta atau lepra. Kak Raymond, penyakit kusta itu apa sih? Apa sih Kak kusta? Saya nggak tahu. Kak Raymond kasih tahu. Nih, kisahnya diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kalau kalian yang udah kelas 3 ataupun ya udah bisa baca Alkitab sendiri, bisa dicatat nanti dibaca lagi. Amin. Nih,
ciri-ciri awal kalau kita kena kusta tuh kayak gini. Kak, kalau merah kayak gini kena kusta? Belum tentu, tapi gejala kusta pasti merah kayak gini. Tapi bisa juga kadang kalau merah-merah jangan langsung ngomong, aduh papi, mami, papa, mama, saya kena kusta. Enggak, dicek dulu, bisa jadi kena serangga. Tapi Kak Raymond hari ini jelasin, kalau orang kena kusta, awal-awal itu kayak gini gejalanya. Lalu dia akan menjadi tambah buruk. Buruknya gimana sih Kak? Dulu adik-adik nggak ada obatnya. Dulu itu kusta bisa memakan bagian tubuh kita. Maksudnya gimana Kak? Jadi awalnya merah, lalu ntar jadi kayak gini nih adik-adik. Ih, Kak, apa tuh? Takut. Ini orang kusta adik-adik. Jadi kalau kena penyakit kusta zaman dahulu itu kasihan. Tangannya jadi hitam, kakinya jadi hitam. Nanti adik-adik ini jari nih bisa dicopot, nggak ada rasa karena sakit. Dan sakit ini menular. Jadi adik-adik, kalau zaman dahulu orang-orang kena kusta mirip lah ya dengan sekarang. Itu dikatakan kena kutuk dari Tuhan. Sekarang adanya penyakit apa adik-adik yang belum bisa disembuhin, baru kita mau menghadapin fase-fase kesembuhan. Pandemi apa adik-adik? Corona. Kalau orang kena corona, orang kena covid, ada yang mau deket gak? Gak ada. Sama adik-adik, kusta ini kalau zaman dahulu kena kusta harus jauh-jauh. Gak boleh ketemu orang, dipisahkan, dibuang, ditaruh di luar kota, di pinggir jalan. Kasihan ya adik-adik, kasihan banget. Dan mereka harus membawa lonceng. Oke. Di mana dicatat selama ia kena penyakit itu ia tetap najis dan ia harus terasing di luar perkemahan itu. Dicatat di Imamat 13 ayat 46. Kak, lonceng tadi apa? Jadi mereka harus bawa lonceng adik-adik. Ting ning ning, ting ning ning, ting ning ning. Bukan es krim. Ting ning ning ini bilang aku najis sambil jalan. Jadi zaman dahulu adik-adik, kalau ada bunyi lonceng dan teriakan aku najis, orang langsung minggir. Orang langsung minggir 1-2 langkah jauh-jauh. Kenapa? Karena mereka tahu ada orang kusta lewat. Karena penyakitnya menular, mereka nggak mau deket-deket adik-adik. Oke, kalau tadi itu lonceng kayak ini. Siapa yang suka dengar kalau di rumahnya suka ada yang lewat? Sekarang nggak pakai lonceng lagi ya, tapi masih ada yang pakai lonceng. Ting ning 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 ning. Kadang jual es krim, kadang jual roti. Tapi kalau zaman dahulu, cleaning ini ada suaranya. Aku najis. Bukan kayak sekarang, ada lagunya gitu kan. Kak Raymond nggak boleh nyanyi, nanti dikira sponsor gitu. Oke, kalau sekarang ada lagunya. Kalau dulu cleaning gini ada yel-yelnya juga, ada bilang aku najis dan orang-orang nggak akan deket adik-adik. Kasihan nggak? Kasihan. Seberapa kasihannya? Kak Raymond ada video. Kita nonton ya, video orang yang kena kusta. Kasihan banget. Yuk kita nonton. Beginilah kondisi Zainal yang tinggal di Kelurahan Patemon, Kecamatan Kota, Pamekasan. Oke, jadi bapak ini orang tua dan istrinya 8 kusta. tahun lalu, Zainal terpaksa hidup sebatang kara di rumahnya yang nyaris ambruk. Zainal pernah coba mengobati penyakitnya, namun terhenti karena keterbatasan biaya. Ya berobat. Pergi ke SPJJS bayar 35. Ya karena saya ada punya kerja, saya berhenti minta
Kerjanya Zainal juga hanya bisa diberhentiin berharap adik-adik kepada tetangga karena dan nggak ada yang mau komunitas dekat. untuk membantu penyembuhan penyakit Jadi kusta yang akhirnya dia dideritanya. cuma minta belas Zainal kasihan ingin jika tetangga penyakitnya sembuh sama kelak, orang-orang dirinya sekitar bisa adik-adik. beraktivitas normal lagi dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kasihan nggak adik-adik? Kasihan. Ahmad Baihaqi, Kompas TV Pamekasan, Jawa Timur. Jadi kalau adik-adik dengar, dia nggak boleh bersosialisasi karena dia punya penyakit kusta. Karena kusta itu menular. Jadi dia tinggal sendiri, nggak ada kerjaan. Jadi kak gimana? Ya kasihan hidupnya. Oke? Nah adik-adik, hari ini Kak Raymond kan bilang, Kak Raymond cerita tentang orang kusta yang ada di Alkitab. Yuk kita langsung lihat. Wih ini siapa ini? 3 orang. Yang depan Tuhan Yesus. Ini sama murid-muridnya lagi mau jalan ke Yerusalem. Oke, pada saat mereka lewat perbatasan Galilea dan Samaria, mereka lewatin satu desa. Tiba-tiba adik-adik, tiba-tiba nih, wih ada rame banget datang. Tapi mereka itu semuanya itu bungkus kepala, pakaiannya adik-adik lihat. Ada yang bentol-bentol, ada yang merah-merah. Ini kenapa Kak Raymond? Ini 10 orang, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang ini semuanya kena penyakit kusta. Kak, tapi mereka dekat-dekat Tuhan Yesus. Iya, karena mereka udah dengar bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh. Tuhan Yesus itu pemberi mujizat. Apa yang terjadi adik-adik? 10 orang kusta ini meminta tolong sama Tuhan Yesus untuk sembuh. Datang ke Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan tolong sembuhkan kami, tolong sembuhkan saya semuanya. Oke? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus tumpang tangan atau Tuhan Yesus doain? Enggak, kita lihat. Tuhan Yesus suruh pergi. Wah, Kak, kok Tuhan Yesus ngusir ya? Kok Tuhan Yesus suruh orang ini pergi? Tuhan Yesus bilang, perlihatkan dirimu, kamu 10 orang, perlihatkan dirimu sama imam. Perlihatkan dirimu sama imam. Kenapa Kak? Karena menurut Imamat 14, tadi kan 13, di Imamat 14 dicatat, kalau orang kusta itu mau dinyatakan sembuh atau tahir, siapa yang bisa nyatain? Imam. Karena percuma adik-adik, Tuhan Yesus bilang dia sembuh, tapi kalau imamnya belum menyatakan mereka tahir, orang-orang gak akan percaya. Orang-orang akan bilang mereka masih kusta. Jadi Tuhan Yesus langsung suruh, kasih kuncinya. Pergi ke imam. Tanyakan sama mereka. Tanyakan sama imam. Apakah kalian udah sembuh? Karena Tuhan Yesus yang suruh, mereka taat gak adik-adik? Taat. Mereka pergi ke tempat imam. Pada saat mereka jalan menuju tempat imam, yang merah-merah ini, di muka saya, di muka kamu, kok nggak ada lagi? Tadi bentolnya kemana? Tadi kan bengkak di sini. Terus satu lagi, itu tadi jarinya kan hilang udah. Kok jarinya udah balik lagi 10? Bukan kamu, belakangnya. Udah sembuh. Lah, ternyata adik-adik, pada saat mereka berjalan menuju ke tempat imam, karena mereka taat akan apa adik-adik? Taat akan firman Tuhan. Dengan iman mereka melangkah menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Iman itu buat mereka sembuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 10-10-nya sembuh Kak? Iya. Karena mau udah jelasin tuh, yang 10 tadi, yang bentolnya hilang, lalu yang merah-merahnya hilang, di mukanya merah-merahnya hilang, terus tadi jarinya hilang, udah ada kembali. Tadi ada yang jarinya hilang adik-adik dari 10 ini. Dari 10, kita punya 10 jari ya adik-adik.
Lalu ada yang hilang1 karena dimakan kusta, copot, terus dibuang karena busuk. Balik lagi jarinya, sembuh, 10-10-nya sembuh adik-adik. Tapi kita lihat yang berikutnya ini menarik. Kenapa menarik Kak Raymond? Udah kayak film superhero aja. Kita lihat. Tapi waktu Kak Raymond siapin ini, oke, jadi kemarin Kak Raymond tuh ketemu Om Sapta. Kita ngobrol, lalu Om Sapta mulai bercerita tentang firman Tuhan. Dan Om Sapta tuh ngomong satu kalimat, kadang kita ini, kayak ini buat kita semua ya, buat Kak Raymond juga, buat adik-adik, buat siapa aja dah yang lagi ikutin ibadah pagi hari ini. Kadang-kadang kita ini waktu susah cari Tuhan, dapat mujizat, lupa sama Tuhan. Waktu susah ibadah terus, doanya gak pernah bolong. Kalau bisa 25 jam sehari doanya waktu susah. Tapi dapat mujizat, aduh sibuk ibadah, kaget lah, ntar aja, kan bisa di playback. Lalu lupa, capek Tuhan, ini udah kerja dari 9 sampai 5, terus lembur sampai jam 8 malam. Atau udah sekolah terus, Tuhan ada les lagi, capek dan lupa. Waktu ngobrol dengan Om Sapta, Kak Raymond teringat, oh iya, hari ini Kak Raymond, maksudnya yang kemarin, Kak Raymond besok mau bawain tentang 10 orang kusta ini. Pas banget ya adik-adik. Kita lihat yuk kelanjutannya apa dari 10 orang yang sembuh ini. Adik-adik lihat ya. Kita mundur sebentar dah. Kita lihat 10 orang ini, adik-adik lihat, Kak Raymond gak bohong. Ada yang merah, ada yang dibungkus, lalu ada yang tangannya hilang, jarinya hilang ya maksudnya ya. Terus pokoknya compang-camping dah. Waktu mereka menuruti firman Tuhan, apa perintah Tuhan Yesus, mereka taat, dengan iman mereka melangkah, mujizat terjadi. Adik-adik lihat, 10-10-nya sembuh. Tapi ini yang menarik. Kita lihat. Ini kan Tuhan Yesus sama muridnya. Dan ada satu lagi. Ini salah satu orang kusta tadi. Dan dia berlutut, dia ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, udah sembuhin aku. Terima kasih Tuhan. Kak, tadi kan 10. Kok yang balik cuma 1? Lah itu yang Tuhan Yesus tanyakan adik-adik. Jawabannya juga gak tahu. Ya karena itu tadi, orang-orang banyak yang mementingkan mujizat. Ini kalau mujizat dilempar, biar gak jatuh ya. Dapat mujizatnya, lupa sama siapa yang kasih mujizat ini. Oke? Satu orang ini, dia dapat berkatnya double. Oke? Yang pertama dia dapat kesembuhan. Yang kedua, karena dia ingat pemberi mujizat itu, siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Selain dapat kesembuhan, orang ini yang tadinya kusta, dia dapat kesembuhan plus keselamatan. Tuhan Yesus bilang, wah mana 9 lagi? Cuman kamu sendiri yang datang. Ya udah, baik sekali yang kamu perbuat. Pergilah, iman kamu telah menyelamatkan kamu. Itu tercatat di Alkitab. Oke adik-adik. Nah Kak Raymond punya video lagi. Wah hari ini banyak banget videonya. Iya, enak kan? Biar cepet. Ada video lagi. Kita nonton lagi. Nah ini adik-adik. We're leaving tomorrow for Jerusalem. And we're going to look for someone too. Won't you come with us? The one that I am looking for is not in Jerusalem. The one we seek is not in Jerusalem either. But we know he will be. For we've heard that he's going to be there for the Passover. Perhaps your man will be there too. I am sure he will be. But I can never go to Jerusalem. Why not? Everyone goes there at some time or another.
Samaritans do not. Oh? So you're a Samaritan, eh? I am. Ini mereka lagi berdiskusi. Pergi enggak? Pergi enggak? Well, pergi you're enggak. also a leper. And we are lepers too. And we would be cured of our leprosy. Wouldn't you? That's why I am here. To find the one who has the power to heal a leper. And that is why we're going to Jerusalem. For we too know of a man. Dia bilang, And we've saya heard that he's dengar going to ada be satu there. orang punya power, You mean punya Jesus of kuasa Nazareth? untuk sembuhin. One who Makanya works dia bilang, miracles. ayolah kita ke Yerusalem You aja. need not go to your holy city, because I heard he will soon pass along this road. Are you sure of this? As sure as I am that he can cure us of this leprosy. Then we will stay here and watch for him. Yes. So the lepers watched day and night for the man they hoped would heal them of their leprosy. After some time, one of them saw Jesus coming down the road with his disciples. Jadi salah satu dari 10 orang kusta ini melihat, itu kan kita mau cari, orang yang kita mau cari. He's coming! He's coming! Dia bilang, dia datang, dia datang. Ayo semuanya, dia datang. Maksudnya Tuhan Yesus datang. Come and see! Udah deket tuh. Ayo. Dia sama murid-muridnya. Tuhan Yesus sama murid-muridnya ya adik-adik. Lihat aja tuh jalannya udah susah. Karena mungkin kakinya udah rusak. Karena kusta tadi. Ini Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. It is Jesus, all right. I recognize some of his followers. Look, there's Simon, whom he calls Peter, and his brother Andrew. Ini ada satu yang kayaknya ngefans banget ya sama Tuhan Yesus sampai dia tahu itu Yesus katanya. Terus itu sebelahnya Petrus. Terus mereka panggil. Go and show yourselves to the priests. Tuhan Yesus bilang, tunjukkan dirimu At pada Jesus' imam. words, the 10 lepers instantly felt the divine authority in the Udah Master's gitu voice. aja adik-adik. Hebat ya pemberi mujizat ini. Hebat ya Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi dia cuma bilang, udah pergi aja Without a doubt, ke tempat imam. they realized Tunjukkan the dirimu pada promise that imam. was in his word. And they went off to do as he had commanded them. Tuh adik-adik lihat. Mereka mulai cek. Ih, merah-merahnya hilang. Tanganku ada lagi. Jariku balik lagi. Semua sehat gitu. Dan dia cek. Kamu sehat juga kan? Iya katanya semuanya sehat. Itu tadi dibungkus adik-adik karena malu bahwa tangannya hancur, tangannya hitam, tangannya busuk. Tapi dia nggak pergi, dia balik lagi. Ini satu orang tadi adik-adik. Master! Tuh dia bersujud kayak gambar Thank tadi. you, Master. Thank you. Dia bilang You have thank you, made me well. terima kasih. Lihat I am clean again. kusta saya sembuh katanya. Were there not 10 lepers cleansed? Tuhan Yesus bilang the other bukannya nine? tadi ada 10 ya. Was no one found to return and give praise to God except this stranger? Kenapa nggak ada yang kasih Rise kemuliaan and go buat your Tuhan way. kecuali satu orang ini? Dia bilang ya udah kamu Your berdiri faith aja, has iman made kamu you udah well. menyelamatkan kamu. Thank you, Master. Thank you. And so once again, Jesus had demonstrated his love and compassion for all men. Once more, he had ignored the Tuhan Yesus traditions baik ya and customs adik-adik of ya. his day Tuhan to give Yesus the living baik. proof of his divine authority and the love of God. Nah,
Apa yang lebih mempesona bagi kalian, bagi adik-adik, bagi kalian yang lagi ikutin ibadah ini? Apakah itu mujizatnya? Mujizat bagus sih. Semua orang senang dapat mujizat. Semua orang senang dapat kado. Semua orang senang dapat kesembuhan. Kak Raymond juga senang dapat kesembuhan. Adik-adik yang ikutin ibadah yang Kak Raymond cerita sebelum ini pasti lihat dan tahu Tuhan kasih mujizat buat Kak Raymond. Nggak kecil, besar. Segampang, sebesar apa Kak? Kak Raymond dulu nggak bisa angkat tangan. Kak Raymond masih ingat 10 tahun yang lalu, waktu pertama-tama Kak Raymond disembuhin. Jalan masih susah, angkat tangan juga masih berat adik-adik. Tapi Kak Raymond belajar untuk lebih mementingkan yang berikan mujizat. Walaupun capek, walaupun keras, payah, susah, berat untuk angkat tangan ini. Tapi waktu di gereja lagi menyembah, Kak Raymond angkat. Kak Raymond masih ingat sampai hari ini. Dalam hati Kak Raymond ngomong waktu itu, Tuhan, kasih tangan ini terangkat. Biar kalau tangan ini udah terangkat, tangan ini Tuhan pakai untuk angkat orang-orang lain. Tuhan pakai tangan Raymond. Tuhan pakai tangan ini. Kalau tangan ini sembuh Tuhan, kalau tangan ini udah kuat, biarlah tangan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kak Raymond masih ingat. Waktu angkat masih berat adik-adik. Hari ini Kak Raymond bisa angkat. Sampai hari ini Kak Raymond gak bakal lupa si pemberi mujizat. Banyak sekali yang dia udah kasih. Kak Raymond cerita 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, gak cukup. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Sekarang, hari ini, pertanyaan Kak Raymond 1. Kamu lebih pentingin yang mana? Mujizatnya? Atau yang kasih mujizat? Adik-adik pentingin yang mana? Kado dari Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Dan ada satu ayat yang Kak Raymond pegang sampai hari ini. Ini ayatnya. Ini orang tadi, Tuhan Yesus bilang, iman kamu telah menyelamatkan engkau. Ketika kita punya Tuhan Yesus, kita punya akses. Adik-adik tahu akses? Kau nggak tahu akses? Akses itu adalah adik-adik punya kuasa. Adik-adik kayak bisa telepon sama sorga, bisa telepon sama Tuhan. Kalau adik-adik lapar, ngomong ke siapa? Papa, mama. Pa, ma, lapar. Papa, mama kasih makanan gak? Kasih. Itu namanya adik-adik punya akses ke orang tua. Kalau adik-adik pegang pemberi mujizat itu, adik-adik punya akses sama sorga. Amin. Amin. Nggak susah buat Tuhan
Gak ada yang susah. Tuhan yang ciptain semuanya. Gak ada yang susah. Ayatnya apa Kak? Ini ayatnya. Ayat yang Kak Raymond pegang. Dari yang 10 tahun lalu yang Kak Raymond ngomong ini, Kak Raymond selalu pegang ayat ini. Matius 6 ayat 33. Dan Kak Raymond adalah saksi hidup. Ayat ini works. Ayat ini nyata. Ayat ini benar-benar bekerja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa adik-adik? Semuanya akan ditambahkan. Bukan cuma dikasih loh adik-adik. Kalau kita lagi makan siang, makan malam, dikasih nasi, oke? Dicodokin nasi. Ini firman Tuhan bilang ditambahkan, yang artinya lebih dari satu. Apapun itu. Berkat jasmani, berkat rohani. Kalau bahasa Om Sabta, golden connection. Semuanya Tuhan kasih. Kesehatan keluarga, luar dalam. Tuhan tambah eratkan hubungan Dia dengan kita. Lalu Tuhan juga kasih orang-orang di sebelah kita untuk perlengkapin dan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin adik-adik. Hari ini siapa yang mau untuk beribadah sama Tuhan? Untuk pentingin si pemberi mujizat itu. Kak Raymond mau? Kamu mau? Bangkit berdiri yuk. Panggil namanya. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Yesus, Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Yuk, pagi ini kuat Kak Raymond dapat pesan. Siapa yang mau disembuhkan, sakit apapun, angkat tangannya. Adik-adik ataupun ada orang tua ataupun saudaranya, angkat tangannya. Kalau itu kamu berdiri, yuk angkat tangannya. Kita sembah Tuhan. Biarlah Tuhan jamah. Biarlah Tuhan yang sembuhkan. Kalau engkau mau ambil dengan iman, hari ini Tuhan akan sembuhkan penyakitmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus,
Panggil adik-adik. Panggil namanya. Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan jamah adik-adik. Tuhan jamah Mbak Suster. Siapapun yang lagi ikutin ibadah pagi hari ini, Tuhan jamah. Hadirat Tuhan turun. Kerajaan Tuhan datang. Panggil nama Yesus. Yesus. Kalau kau teteskan air mata, nggak apa-apa adik-adik. Itu tanda Tuhan hadir. Jangan ditahan, biar Tuhan peluk setiap kita pagi hari ini. Tuhan sembuhkan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ikutin Kak Ramon berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau pagi ini Kalau pagi ini kami boleh mendengar, kami boleh mendengar, kami boleh belajar, kami boleh belajar, bahkan kami mau Tuhan bahkan kami mau Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan iman. Untuk mengikuti Tuhan dengan iman. Kami mau jadikan Kami mau jadikan Tuhan Yesus Tuhan Yesus nomor 1. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah benih firman hari ini Biarlah benih firman hari ini boleh tertanam boleh tertanam di hati kami. di hati kami. Biarlah firman ini Biarlah firman ini boleh bertumbuh, boleh bertumbuh, berbuah, berbuah, menjadi berkat menjadi berkat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah Kami sudah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati setiap kami. setiap Tuhan berkati Tuhan berkati Papa Mama Papa Mama dan kami juga dan kami juga berdoa. berdoa. Tuhan berkati Tuhan berkati Indonesia. Indonesia. Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan dari pandemi dari pandemi COVID-19. COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, papa, mama, kakak-kakak semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kalian, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus biarlah menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai nanti Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin.
Tuhan. Selamat siang adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.